Halo semuanya, balik lagi. Oke, di video ini gue akan ngejelasin bedanya fork dan cluster itu apa dan pengertiannya itu gimana. Nah, coba kita ke dokumentasinya. Ini by the way gue dari dokumentasinya, terus gue ke menu cluster mode. Nah, seharusnya di sini ada gambar ilustrasinya sih. Oke, sini kena blok. Gue nyalain VPN dulu. Coba ini kita refresh lagi. Aduh, nge-lag. Oke, langsung ke apa? Pengertiannya aja. Jadi eh, cluster mode ini dia memungkinkan untuk scaling aplikasi kita. Jadi kan kalau di komputer itu core apa? Prosesornya itu kan eh, maksimal ada yang 4, ada yang 2. Nah, kalau yang mode fork itu jalannya ini yang mode fork, ini yang mode cluster. Kan kalau kita biasa ngejalanin PM tuh sorry, var www apa PM tuh dasar. Nah, ini kalau DLL kan ada nih. Terus kalau misalkan kita jalanin kan PM tuh start sorry start index.js. Ini kan kalau kita jalanin dia itu modenya fork. Artinya di si aplikasi dengan nama index ini dia berjalan di satu core aja karena modenya fork. Ini kalau kita tes kayaknya ini di 3000 deh. Port 3000. Nah, ini kan jalan nih. Nah, ini aplikasi ini berjalan di satu core prosesor kita. Akan lebih baik kalau kita bisa memaksimalkan suatu aplikasi kita yang akan kita deploy itu menggunakan semua core yang ada di dalam komputer servernya. Nah, ini core-nya satu, dia ini mode fork kayak gini. Nah, ini mode cluster kayak gini. Dia ini padahal ada 4 core, tapi yang kepake cuma satu. Nah, ini mode fork. Kalau cluster, dia itu empat-empatnya core-nya itu dipakai. Jadi memaksimalkan banget CPU-nya. Jadi bagus banget nih buat scaling aplikasi. Nah, untuk cara penggunaannya kita bisa nulis komennya tuh pm2 start, kemudian servernya -i ini artinya instance ya. Instance max ini adalah core-nya itu misalkan teman-teman core-nya itu di laptopnya atau di komputernya itu ada 4 core gitu di prosesornya. Ya, kalau misalkan mau spesifik 4 core sekaligus bisa diganti 4 di sininya. Atau kalau mau max di sini artinya gunakan semua core-nya gitu bahasa manusianya. Oke, gini. Ini si indeks gua hapus dulu. PM tuh delete.
kalau diakses pasti nggak bisa. Oke. Pertama yang harus kita lakuin ini start P. Nah, gini. Ini kan ada 3 server nih, anggap aja 3 aplikasi lah. Ini sederhananya. Walaupun nanti kita ada prakteknya, nanti gue bikin playlist slicing React.js, nanti kita pakai PM2 juga. PM2 gue mau yang file index.js itu dia modenya cluster. Start index.js -i instance-nya itu max. Jadi max core yang ada di komputer gue gitu. Ini kalau di enter, nah di sini modenya cluster. Di sini muncul 2 row. Artinya teman-teman bisa nyimpulin kalau core yang ada di laptop atau komputer teman-teman ini ada sesuai gitu dengan row yang tampil di sini. Kebetulan ini 2 row, artinya komputer gue ini punya 2 core gitu. Ini kalau kita akses, nah udah bisa dia. Oke. Nah, kenapa sih harus mode cluster gini? Pertama, alasannya tadi untuk memaksimalkan core yang ada di servernya. Jadi aplikasi kita juga bisa maksimal dalam performanya. Terus gimana sih cara kerja cluster itu? Nah, coba ini kita delete aja dulu semuanya. PM2 delete all, karena gue mau ngedit di file index.js-nya. Nah, ini kan udah keedit nih. Gua nano index.js. Sorry. Index.js. Di sini gua konsol. Sekarang konsol log. Halo. Ini aplikasinya. Ya kan, habis itu PM2 start index.js -i max. Kita refresh, nah sejalan dia. Coba kita PM2 logs. Nah, server running. Oke. Ini abaikan aja. Kita fokus ke sini. 15 baris terakhirnya. Halo, ini aplikasinya. Ini tuh apa sih? Ini kan muncul 2 baris nih. Ini kalau gue refresh lagi sekali kan. Nah, dia muncul lagi. Terus dia itu sorry. Di ID-nya itu yang pertama 0. Terus 0 di sini 1. Ini kalau gue refresh lagi, refresh. Nah, di sini 0 1 1 0 1 0 1, ya selang-seling lah. Jadi gini cara kerjanya. Tadi ada berapa core? 2, 0 dan 1. Nah, kan? Jadi setiap ada request, si PM2-nya akan ngatur ke masing-masing aplikasinya. Bukan masing-masing aplikasinya sih, tapi masing-masing ID aplikasinya ini yang berjalan di PM2. Jadi kan gue tadi sempet ngejalanin tuh di awal. Gue request get yang si PM2 ngelolanya itu dialihin ke ID 0. Terus gue request lagi ke 1. Terus gue request lagi ke 0. Terus 0 lagi. Jadi si PM2 yang ngelola requestnya.
Terus juga ini biar memaksimalkan tadi performa aplikasi kita, karena di sini make core prosesornya juga banyak gitu. Bayangin kalau satu kita pakai board fork, di sini nol semua. Misalkan ID ID-nya, si ID fork instance-nya itu nol. Nah, gitu. Dengan mode fork, kalau kita request tetap di nol aja. Nah, sekarang kalau mode cluster, di sini ada 2 instance dan si PM2-nya ngelola kemana nih requestnya. Apakah ke instance 0, apakah instance 1 gitu. Jadi performanya pun akan meningkat. Bukan meningkat sih sebenarnya, memaksimalkan. Jadi gitu. Itulah itulah PM2-nya. Apa? PM2 mode fork dan cluster. Oke. Next video gua akan bahas file ini, ecosystem file. Thank you guys.